Adapun beberapa tujuan yang ingin dicapai, yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi aktivitas enzim katalase pada hati ayam terhadap hidrogen peroksida atau H2O2. Yang kedua, mahasiswa dapat menganalisis pengaruh pH terhadap aktivitas enzim katalase pada hati ayam. Yang ketiga, mahasiswa dapat menganalisis pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim katalase pada hati ayam. Dan yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim katalase pada hati ayam. Selanjutnya yaitu landasan teori. Enzim merupakan molekul protein yang berfungsi sebagai katalis dalam proses metabolisme organisme hidup. Perannya adalah mempercepat laju reaksi dalam tubuh tanpa mengalami perubahan atau terlibat langsung dalam reaksi tersebut. Oleh karena itu, enzim dikategorikan sebagai katalisator alami. Secara struktural, enzim tersusun atas dua komponen utama, yaitu apoenzim dan gugus prostetik. Apoenzim merupakan bagian enzim yang terdiri dari protein, sedangkan gugus prostetik adalah komponen non-protein. Gugus prostetik ini dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu koenzim yang berasal dari senyawa organik dan kofaktor yang terdiri dari senyawa anorganik. Enzim katalase merupakan salah satu enzim yang banyak ditemukan dalam sel makhluk hidup dan berperan penting dalam menguraikan hidrogen peroksida atau H2O2, yaitu senyawa beracun yang dihasilkan sebagai produk sampingan metabolisme. Jika tidak segera dipecah, akumulasi H2O2 dapat berakibat fatal bagi sel. Oleh karena itu, katalase berfungsi mengubah H2O2 menjadi senyawa yang lebih aman, yakni air dan oksigen. Selain bersifat spesifik terhadap substrat tertentu, enzim ini juga tergolong termolabil, sehingga rentan terhadap perubahan suhu. Sebagai bagian dari kelompok protein, katalase dapat mengalami denaturasi jika terpapar suhu ekstrim, sebagaimana yang terjadi pada protein pada umumnya. Kemudian terdapat langkah percobaan sebagai berikut. Yang pertama, siapkan 5 tabung reaksi dan beri label dengan A, B, C, D, dan E. Kemudian yang kedua, pisahkan dan bersihkan hati ayam dari kotorannya agar tidak mempengaruhi hasil percobaan. Kemudian, campurkan hati dengan aquades lalu aduk atau tumbuk hingga halus. Langkah ketiga, masukkan ekstra hati yang sudah halus ke masing-masing tabung reaksi sesuai label yang sudah diberikan.
Kemudian dilanjutkan dengan pengujian pada ekstrak hati. Pada tabung A dalam kondisi basah, tambahkan 1 ml larutan NaOH 1 mol ke dalam ekstrak hati. Aduk perlahan, kemudian tambahkan 1 ml larutan H2O2 dengan konsentrasi 3%. Segera tutup tabung dengan tangan atau kapas dan amati selama 2 menit reaksi pembentukan gelembung gas yang terjadi. Selanjutnya, gunakan lidi yang sudah dinyalakan lalu ditiup hingga berasap, masukkan ke dalam tabung untuk melihat apakah gas oksigen yang terbentuk bisa menyalakan kembali bara api. Amati apakah bara api pada lidi menyala kembali atau tidak. Kemudian, catat hasil dalam tabel observasi. Kemudian, pada tabung B dalam kondisi asam, tambahkan 1 ml larutan HCl 1 mol ke dalam ekstrak hati. Aduk perlahan lalu tambahkan 1 ml larutan H2O2 dengan konsentrasi 3%. Segera tutup tabung dengan tangan atau kapas, kemudian amati pembentukan gelembung gas selama 2 menit. Selanjutnya, gunakan lidi yang sudah dinyalakan lalu ditiup hingga berasap. Masukkan ke dalam tabung untuk melihat apakah gas oksigen yang terbentuk bisa menyalakan kembali bara api. Amati apakah bara api pada lidi menyala kembali atau tidak. Catat hasil dalam tabel observasi. Selanjutnya, tabung ketiga yaitu tabung C dalam kondisi dipanaskan selama 2 menit. Panaskan tabung berisi ekstrak hati menggunakan water bath selama 2 menit. Setelah dipanaskan, biarkan tabung kembali ke suhu ruang atau suhu kamar. Tambahkan 1 ml larutan H2O2 dengan konsentrasi 3%. Segera tutup tabung dengan tangan atau kapas, kemudian amati pembentukan gelembung gas selama 30 detik dengan stopwatch. Gunakan lidi yang sudah dinyalakan lalu ditiup hingga berasap. Masukkan ke dalam tabung untuk melihat apakah gas oksigen yang terbentuk bisa menyalakan kembali bara api. Amati apakah bara api pada lidi menyala kembali atau tidak. Catat hasil dalam tabel observasi. Selanjutnya, tabung keempat yaitu tabung D dalam kondisi didinginkan selama 2 menit. Rendam tabung berisi ekstrak hati ke dalam wadah berisi air dingin selama 2 menit. Setelah itu, tambahkan 1 ml larutan H2O2 dengan konsentrasi 3%. Segera tutup tabung dengan tangan atau kapas. Amati pembentukan gelembung gas selama 30 detik dengan stopwatch. Selanjutnya, gunakan lidi yang sudah dinyalakan lalu ditiup hingga berasap. Masukkan ke dalam tabung untuk melihat apakah gas oksigen yang terbentuk bisa menyalakan kembali bara api. Amati apakah bara api pada lidi menyala kembali atau tidak. Catat hasil dalam tabel observasi.
Kemudian pada tabung terakhir yaitu tabung E dengan kondisi kontrol tanpa perlakuan, gunakan ekstrak HT tanpa perlakuan tambahan. Tambahkan langsung 1 ml larutan H2O2 dengan konsentrasi 3%. Segera tutup tabung dengan tangan atau kapas, kemudian amati pembentukan gelembung gas selama 30 detik dengan stopwatch untuk mengamati reaksi sebagai perbandingan. Selanjutnya, gunakan lidi yang sudah dinyalakan lalu ditiup hingga berasap. Masukkan ke dalam tabung untuk melihat apakah gas oksigen yang terbentuk bisa menyalakan kembali bara api. Amati apakah bara api pada lidi menyala kembali atau tidak. Catat hasil pada tabel observasi. Selanjutnya ada tabel hasil data pengamatan hasil percobaan uji kualitatif enzim katalase pada hati ayam. Di sini terdapat 5 percobaan, di mana percobaan pertama menggunakan ekstrak hati yang dicampur dengan NaOH ditambah dengan H2O2 yang kemudian ditutup. Hasil pengamatannya terdapat sedikit gelembung dan bara api tidak menyala kembali. Kemudian percobaan kedua menggunakan ekstrak hati yang dicampur dengan HCl ditambah dengan H2O2 yang kemudian ditutup. Hasil pengamatannya terdapat sedikit gelembung dan bara api tidak menyala kembali. Dan untuk percobaan ketiga menggunakan ekstrak hati yang dipanaskan dan ditambah dengan H2O2 yang kemudian ditutup. Hasil pengamatannya terdapat sedikit gelembung dan bara api tidak menyala kembali. Dan untuk percobaan yang keempat menggunakan ekstrak hati yang didinginkan dan ditambah dengan H2O2 yang kemudian ditutup. Hasil pengamatannya terdapat banyak gelembung dan bara api menyala kembali. Dan untuk percobaan yang terakhir menggunakan ekstrak hati yang dicampur dengan H2O2 yang kemudian ditutup. Hasil pengamatannya terdapat banyak gelembung dan bara api menyala kembali dengan terang. Selanjutnya ada pembahasan, di mana pembahasan pertama pada percobaan ekstrak hati yang dicampur dengan NaOH dan ditambah dengan H2O2 yang kemudian ditutup. Maka pembahasannya pada percobaan ekstrak hati yang diberi perlakuan basah dengan penambahan NaOH 1 molar, maka hasil pengamatan menunjukkan bahwa gelembung yang dihasilkan sangat sedikit dan tidak terjadi nyala bara api pada lidi. Hal ini mengindikasikan bahwa aktivitas enzim katalase dalam kondisi basah tergolong positif lemah. Dalam kondisi pH yang terlalu tinggi atau basah kuat, struktur enzim katalase dapat mengalami perubahan konformasi atau denaturasi parsial, sehingga mengurangi kemampuannya dalam menguraikan hidrogen peroksida atau H2O2 menjadi oksigen dan air. Jumlah oksigen yang dihasilkan sangat sedikit, sehingga tidak cukup untuk menyalakan kembali bara api. Oleh karena itu, meskipun reaksi masih berlangsung, aktivitas enzim katalase dalam kondisi ini tidak optimal. Berikut di samping merupakan gambar hasil pengamatan pada ekstrak hati ayam dalam keadaan basah. Untuk yang selanjutnya, hasil pengamatan pada ekstrak hati dalam keadaan asam. Berdasarkan hasil percobaan, pada perlakuan asam dengan penambahan HCl 1 mili, seharusnya tidak terjadi pembentukan gelembung dan bara api pada lidi tidak menyala kembali. Hal ini menunjukkan aktivitas enzim katalase negatif dalam keadaan asam. Namun, pada hasil percobaan masih terdapat sedikit gelembung yang kemungkinan disebabkan oleh kesalahan teknis, seperti sisa reaksi atau pengaruh faktor lain yang belum terkendali. pH rendah menyebabkan struktur 3 dimensi enzim mengalami denaturasi sehingga enzim kehilangan kemampuan kataliknya untuk menguraikan hidrogen peroksida menjadi gas oksigen. Akibatnya, jumlah gelembung oksigen sangat sedikit dan bara api pada lidi tidak dapat menyala kembali. Untuk yang selanjutnya, hasil pengamatan pada ekstrak hati dalam keadaan dipanaskan. Berdasarkan hasil percobaan, pada perlakuan pemanasan yaitu dengan memanaskan ekstrak hati terlebih dahulu sebelum ditambahkan H2O2. Hasil pengamatan seharusnya menunjukkan tidak terbentuknya gelembung dan nyala api juga tidak muncul, yang menandakan aktivitas enzim katalase negatif. Hal ini dikarenakan suhu tinggi menyebabkan denaturasi permanen pada enzim katalase, sehingga struktur protein enzim rusak dan enzim kehilangan kemampuannya sebagai katalis, sehingga reaksi penguraian H2O2 tidak terjadi. Namun pada hasil praktikum terdapat kesalahan, karena ternyata muncul sedikit gelembung. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh pemanasan yang kurang maksimal, sehingga denaturasi enzim tidak terjadi secara sempurna. Atau adanya faktor lain seperti kontaminasi udara atau reaksi kimia lain yang menghasilkan gelembung. Selanjutnya saya ekstrak hati berdinginkan
dan ditambahi dengan H2O2 lalu ditutup. Berdasarkan dengan hasil praktikum pada perlakuan pendinginan, yaitu dengan menggunakan ekstrak hati yang telah didinginkan sebelumnya. Secara teoritis diharapkan terbentuk sedikit gelembung dan bara api tidak menyala, yang menandakan bahwa aktivitas enzim katalase positif tetapi lemah. Hal ini disebabkan oleh suhu rendah yang dapat memperlambat laju reaksi enzimatik karena berkurangnya energi kinetik molekul, substrat, dan enzim. Meskipun demikian, struktur enzim tetap utuh sehingga reaksi penguraian H2O2 masih dapat berlangsung, meskipun dengan kecepatan yang lebih rendah. Namun, dalam pelaksanaan percobaan, justru teramati pembentukan gelembung yang cukup banyak dan bara api menyala kembali. Ketidaksesuaian ini kemungkinan besar disebabkan oleh kesalahan prosedur, yaitu penggunaan air biasa alih-alih air es saat proses pendinginan, sehingga suhu yang dicapai tidak cukup rendah untuk menurunkan aktivitas enzim secara optimal. Lalu ada ekstrak hati ditambah H2O2 plus ditutup. Berdasarkan hasil pengamatan, menunjukkan reaksi positif kuat terhadap aktivitas enzim katalase, ditandai dengan terbentuknya banyak gelembung dan nyala api yang terang. Pada tabung kontrol, yaitu ekstrak hati tanpa perlakuan tambahan, terlihat reaksi yang sangat aktif. Banyaknya gelembung yang muncul serta nyala api yang menyala terang pada lidi menunjukkan bahwa enzim katalase dalam kondisi normal dan optimal. Kondisi ini mencerminkan bahwa pada suhu ruang dan pH netral, enzim katalase bekerja secara maksimal dalam mengkatalisis penguraian hidrogen peroksida H2O2 menjadi gas oksigen dan air. Dengan demikian, tabung kontrol menunjukkan reaksi positif kuat terhadap aktivitas enzim katalase. Yang selanjutnya yaitu analisis kesalahan. Dalam pelaksanaan percobaan uji kualitatif enzim katalase pada hati ayam, terdapat beberapa kesalahan yang dapat terjadi dan berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh. Kesalahan-kesalahan tersebut dapat berasal dari faktor teknis maupun faktor lingkungan, antara lain. Yang pertama yaitu kesalahan dalam pengambilan sampel hati ayam. Pengambilan sampel hati ayam yang tidak segar atau yang sudah mulai membusuk dapat menyebabkan aktivitas enzim katalase yang menurun. Enzim yang rusak akibat pembusukan tidak akan berfungsi optimal sehingga reaksi penguraian hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen tidak maksimal. Lalu yang kedua ada penggunaan hati ayam yang tidak bersih. Jika pada hati ayam tidak dibersihkan dengan baik dari darah atau kotoran, maka zat-zat lain dapat mempengaruhi aktivitas enzim katalase yang menyebabkan reaksi sampingan yang mempengaruhi hasil pengamatan. Yang ketiga yaitu kesalahan dalam pengaturan konsentrasi hidrogen peroksida. Konsentrasi hidrogen peroksida yang terlalu tinggi atau terlalu rendah dapat mempengaruhi laju reaksi enzim katalase. Konsentrasi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan denaturasi enzim, sedangkan konsentrasi yang terlalu rendah dapat menyebabkan reaksi sulit teramati. Lalu yang keempat ada waktu reaksi yang tidak tepat. Waktu pengamatan yang terlalu singkat atau terlalu lama dapat mempengaruhi hasil. Pengamatan terlalu cepat mungkin belum menunjukkan reaksi yang maksimal, sedangkan pengamatan yang terlalu lama bisa menyebabkan hasil reaksi berubah akibat enzim yang mulai rusak. Yang kelima yaitu kontaminasi alat dan bahan. Penggunaan alat yang tidak steril atau bahan yang terkontaminasi zat lain dapat mempengaruhi reaksi enzim katalase dan menyebabkan data yang tidak valid. Nah, yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Percobaan uji kualitatif aktivitas enzim katalase pada hati yang menunjukkan bahwa enzim ini sangat dipengaruhi oleh suatu kondisi lingkungan seperti pH dan suhu. Enzim katalase bekerja secara optimal dengan kondisi netral yaitu pH 7 dan suhu ruangan yang ditunjukkan oleh banyaknya gelembung oksigen dan juga nyala api yang terang pada tabung kontrol. Perlakuan dengan basa kuat dan juga asam kuat menyebabkan penurunan aktivitas enzim karena terjadinya denaturasi parsial hingga total, ditunjukkan oleh sedikitnya gelembung dan tidak adanya nyala api. Pemanasan pada ekstrak hati dapat merusak struktur enzim secara permanen sehingga menghambat aktivitas katalase. Sementara pendinginan hanya memperlambat laju reaksi tanpa merusak struktur enzim. Tetapi beberapa hasil tidak sesuai dengan teori. Kemungkinan disebabkan oleh kesalahan teknis seperti suhu yang diperlakukan yang tidak tepat, alat yang terkontaminasi, atau prosedur yang kurang teliti. Dengan demikian, keakuratan hasil sangat bergantung pada ketepatan prosedur dan kondisi lingkungan yang mendukung aktivitas enzim seperti optimal. Kemudian, ini beberapa daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi atau pedoman kami dalam melaksanakan kegiatan praktikum dan menganalisis hasil praktikum yang sudah kami lakukan.